Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok PSAK 1 yang anggotanya terdiri dari Jerry Nathaniel dengan NIM 2020-50109, lalu ada Clara Amanda dengan NIM 2020-50111, lalu ada saya Tasya Meliati dengan NIM 2020-50112, dan yang terakhir ada Vito Alexander dengan NIM 2020-50115. Next. Nah, konten pembahasan yang akan dibahas mengenai PSAK 1 ini ada yang pertama laporan keuangan, lalu yang kedua laporan posisi keuangan atau neraca, yang ketiga laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, lalu yang keempat perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi. Next. Yang pertama yaitu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu apa sih? Laporan keuangan adalah suatu laporan yang penyajiannya itu terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Nah, lalu tujuan laporan keuangan itu ada apa aja? Yang pertama itu laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Yang kedua, laporan keuangan itu menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Lalu yang ketiga, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, serta kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dalam arus kas. Next. Lalu ada definisi dalam laporan keuangan. Yang pertama itu laba rugi. Apa sih laba rugi? Laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang reklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Yang ketiga, yaitu standar akuntansi keuangan atau SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Lalu tidak praktis, apa sih maksudnya? Yaitu penerapan suatu persyaratan yang dianggap tidak praktis jika entitas tersebut tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang rasional. Lalu yang terakhir yaitu total penghasilan komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Next. Lalu kita ke bagian penyajian laporan keuangan. Nah, dalam penyajian laporan keuangan ini memiliki karakteristik umum dan komponen laporan keuangan. Kita bahas terlebih dahulu yaitu karakteristik umum dari laporan keuangan. Yang pertama itu penyajiannya secara wajar dan patuh terhadap SAK atau standar akuntansi keuangan. Lalu kedua, kelangsungan usahanya. Yang ketiga, dasar aktual. Keempat, material dan agregasi. Yang kelima, saling hapus. Keenam, frekuensi pelaporan. Ketujuh, informasi komparatif. Dan yang terakhir, konsistensi penyajian. Lalu untuk komponen laporan keuangannya, itu terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang terakhir, yaitu catatan atas laporan keuangan. Next. Nah, identifikasi laporan keuangan. Suatu entitas mengidentifikasikan laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama.
Nah, ada nih beberapa informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Yang pertama itu nama entitas dan periode laporan. Yang kedua, apakah laporan satu atau berkelompok. Yang ketiga, tanggal akhir periode atau periode yang dicakup. Yang keempat, mata uang pelaporan. Dan yang kelima, yaitu pembulatan. Next. Lalu ada informasi komparatif minimum 38, 38A, dan 38B yang berisi tentang yang pertama itu entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali yang diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Lalu yang kedua, informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Yang ketiga, entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain. Nah, 2 laporan laba rugi ini terpisah jika misalnya disajikannya 2 ya. Lalu 2 laporan arus kas dan 2 laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan. Lalu yang terakhir, dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan ini untuk periode sebelumnya masih tetap relevan pada periode berjalan. Next. Lalu ada juga informasi komparatif tambahan. Yang pertama itu, entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan oleh PSAK atau ISAK sepanjang informasi tersebut disusun sesuai dengan PSAK atau ISAK. Yang kedua itu, informasi komparatif ini dapat terdiri dari 1 atau lebih laporan keuangan, namun tidak terdiri dari laporan keuangan yang lengkap. Yang ketiga, ketika hal ini terjadi, entitas menyajikan catatan informasi yang berhubungan dengan laporan tambahan tersebut. Misalnya nih, entitas dapat menyajikan 3 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menyajikan periode berjalan, periode sebelumnya, dan 1 periode komparatif tambahan. Dan yang terakhir, entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan 3 laporan posisi keuangan, 3 laporan arus kas, atau 3 laporan perubahan ekuitas. Entitas disyaratkan menyajikan dalam catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif yang terkait dengan laporan tambahan, atas laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vito Alexander. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau yang biasa kita sebut neraca. Terjadi perubahan definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Dalam penyajiannya, kepentingan non-pengendali disajikan sebagai bagian ekuitas dan bagian laba, bukan sebagai pengurang laba, kecuali jika terdapat laporan keuangan konsolidasi. Urutan penyajian laporan keuangan dalam neraca, kita mengikuti PSAK 1, berbeda dengan IAS 1, karena dalam IAS 1, aset tidak lancar berada di atas. Minimum line item penyajian neraca, yaitu untuk nilai material, disajikan secara terpisah. Namun, jika tidak, material dijelaskan dalam kelompok, namun tetap ada penjelasan terpisahnya. Berikut ada perbandingan laporan posisi keuangan. Di dalam PSAK 1, aset yang kita catat dulu adalah aset lancar, lalu aset tidak lancar. Lalu liabilitas, terdapat liabilitas jangka pendek, selanjutnya liabilitas jangka panjang. Dan dalam ekuitas, terdapat hak non-pengendali dan ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas itu. Sedangkan pada IAS 1, aset yang dicatat adalah aset yang tidak lancar dulu, baru aset yang lancar. Selebihnya mengenai ekuitas dan liabilitas dicatat sama seperti PSAK 1. Laporan posisi keuangan.
Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Lalu penyajian dalam line tersebut atau dalam notes bergantung pada seberapa besar materialitas informasi tersebut. Perbedaan aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, dalam pajak, tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek, berarti jangka panjang. Berikut adalah item-item yang ditulis. Yang pertama ada aset tetap, lalu properti investasi, aset tidak berwujud, lalu aset keuangan, tidak termasuk jumlah yang disajikan pada bagian E, H, dan I, lalu terdapat investasi dengan menggunakan metode ekuitas, lalu ada aset biologi seperti tanaman atau hewan, persediaan, piutang dagang dan piutang lainnya, lalu kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK ke-58, lalu ada utang dagang dan utang lainnya, provisi, dan juga liabilitas keuangan yang tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam K dan L. Lalu terdapat liabilitas dan aset untuk pajak kini yang didefinisikan dalam PSAK 46. Lalu terdapat liabilitas dan aset untuk pajak tangguhan sebagaimana didefinisikan pada PSAK 46. Lalu liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Lalu terdapat kepentingan non-pengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas, dan modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Terdapat pernyataan tambahan, yaitu dalam pos tambahan judul subtotal boleh disajikan sepanjang hal itu relevan. Lalu, jika menyajikan aset lancar dan tidak lancar, maka aset atau liabilitas pajak tangguhan tidak diklasifikasi sebagai aset lancar, tetapi dalam liabilitas jangka pendek. Pos-pos dalam laporan. Dalam penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, mereka diklasifikasikan secara terpisah. Kecuali terdapat penyajian yang berdasarkan likuiditas, dapat memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan, maka kita akan mengikuti urutan likuiditas. Lalu dalam perusahaan keuangan, mereka melakukan penyajian pos berdasarkan tingkat likuiditas. Lalu pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas jika nilainya digabung. Aset lancar. Dalam aset lancar, kita mengklasifikasikan aset tersebut jika yang pertama, kita mengharapkan atau merealisasikan aset, atau kita bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Lalu jika kita memiliki aset untuk diperdagangkan atau untuk dijual. Lalu mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan, atau kas atau setara kas. Kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Jadi maksudnya jika tidak memiliki seperti ini, maka dimasukkan ke dalam aset tidak lancar. Lalu selanjutnya liabilitas jangka pendek. Kita mengklasifikasikan liabilitas jangka pendek jika kita memperkirakan atau menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Lalu jika kita memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan atau dijualkan. Jika liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau jika tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang.
Berikutnya adalah liabilitas. Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan akan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jika pembiayaan kembali bukan merupakan diskresi entitas atau kesepakatan pembiayaan kembali, maka akan diselesaikan setelah periode pelaporan. Pelanggaran perjanjian hutang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut dapat disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Penyajian dalam laporan posisi keuangan atau CAL. Catatan arus laporan keuangan. Subklasifikasi yang disajikan dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas. Penyajian atau pengungkapan entitas. Dan yang pertama kita menyajikan jumlah saham modal dasar, modal diterbitkan dan setelah disetor penuh, nilai nominal, rekonsiliasi jumlah saham beredar, saham entitas yang dikuasai oleh anak perusahaan, asosiasi entitas milik sendiri, saham yang dicadangkan untuk penerbitan opsi. Lalu kita juga menyajikan sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas. Lalu jika modalnya tidak terbagi dalam saham, maka terjadi perubahan selama periode setiap jenis kepentingan, hak keistimewaan, dan pembatasan dari setiap komponen. Lalu terjadi reklasifikasi. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Jerry Nathaniel. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ya. Next. Boleh di next. Nah, ini ada sedikit perbedaan antara laporan laba rugi yang menurut PSAK pada tahun 2009 dan pada tahun 2013. Nah, kalau untuk tahun 2009 itu sebelumnya dicatat sebagai laporan laba rugi, nah ketika ada perubahan atau revisi, itu dicatat namanya berubah menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ada item penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income. Nah, selanjutnya juga ada penyajian laporan laba rugi itu dengan memasukkan unsur laba komprehensif. Maksudnya seperti itu. Jadi karena namanya udah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dari yang sebelumnya namanya cuma laporan laba rugi, berarti itu langsung dimasukkan penghasilan komprehensif lain. Jadi seperti digabung. Lalu laba yang dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas. Nah, itu juga hal yang baru ya. Terus selanjutnya ada juga klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Nah, jadi klasifikasi beban ini berdasarkan fungsi dan sifatnya itu bisa dibagi dua. Jadi ketika kita menyajikan laporan laba rugi, untuk bagian bebannya itu bisa menggunakan klasifikasi fungsi dan juga ataupun menurut sifatnya. Kalau menurut sifatnya itu seperti biasa, kalau kita menyajikan misalkan beban utilitas atau selanjutnya beban maintenance dan lain-lain. Nah, ketika kita sajikan berdasarkan fungsi itu berubah seperti menjadi beban selling expense, beban penjualan, dan juga administrative expense. Nah, seperti itu. Jadi kita kategorikan berdasarkan fungsinya. Lalu selanjutnya ada juga penyajian pos luar biasa yang tidak diperkenankan lagi. Nah, sebelumnya pada PSAK yang sebelumnya itu disajikan extraordinary item. Nah, untuk di revisi PSAK ini tidak ada penyajian extraordinary item. Lalu ada juga minimum line item untuk komponen laba rugi dan komprehensif lain. Nah, jadi ini ada minimum line atau item-item yang minimal harus ada pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini. Oke. Nah, penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini ada dua pendekatan. Yang pertama,
yaitu one statement approach, atau yang kedua juga two statement approach. Nah, maksudnya apa sih? One statement approach itu kita menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain itu di dalam satu statement, dalam satu income statement yang dinamakan comprehensive income statement gitu, atau seperti ini namanya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jadi ketika kita menyajikan laporan ini, kita misalnya mulai nih lanjut dari sales revenue, mulai dari penjualan, terus ke beban, lalu dapat ke other income and other expense, dan selanjutnya ke tax dan lain-lain hingga ke discontinued operation, lanjut ke net income. Nah, terakhir di net income ini, di bawahnya baru disajikan setelah net income itu ada other comprehensive income atau penghasilan komprehensif lain. Nah, itu disajikan dalam satu statement yang akhirnya menghasilkan satu item, yaitu comprehensive income atau penghasilan komprehensif. Nah, ketika kita menggunakan two statement approach, itu dipisah. Jadi pertama itu kita menyajikan income statement hingga ke net income. Nanti untuk statement kedua, laporan kedua itu comprehensive income statement. Jadi pertama kita sajikan net income yang telah kita dapat pada statement yang telah kita hitung pertama kali. Lalu dipindahkan ke statement kedua. Lalu baru disajikan other comprehensive income. Lalu baru dapat comprehensive income. Seperti itu. Oke. Di sini ada minimum line item, atau apa saja sih hal-hal minimal yang harus ada di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang pertama udah pasti pendapatan. Sales revenue itu udah harus ada di dalam satu penyajian laporan keuangan di laporan laba rugi. Terus yang kedua ada biaya keuangan atau beban-beban. Terus yang ketiga ada bagian laba rugi dari entitas, asosiasi, dan joint ventures. Nah, yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Terus ada juga beban pajak atau bukan interest tapi income tax expense. Terus ada juga suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan atau gain or loss on discontinued operation. Terus ada juga keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung itu, kita dapat yang namanya laba atau rugi. Itu udah pasti. Itu dalam bahasa Inggrisnya net income ya, net income atau net loss. Nah, setelah kita menyajikan hingga ke net income atau net loss, itu kita lanjutkan ke penghasilan komprehensif lain, atau ada comprehensive income. Nah, selanjutnya ada bagian komprehensifnya, yaitu bagian-bagian dari other comprehensive income. Nah, setelah dikurangi atau ditambahkan, baru dapat laba atau rugi komprehensif. Nah, ini pos-pos penghasilan yang tidak penghasilan dan beban yang tidak diakui dalam laba atau rugi. Nah, ini masuknya ke penghasilan komprehensif lain. Jadi penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income, atau kita sering sebutnya OCI, itu ada item-itemnya, ada komponen-komponennya. Seperti apa sih? Kayak selisih revaluasi pada aset tetap atau unrealized gain or loss on revaluation, terus ada pengukuran kembali, program imbalan pasti, terus ada laba rugi dampak penjabaran laporan keuangan, lalu perubahan nilai investasi available for sales, atau bahasa Inggrisnya itu unrealized holding gain or loss equity. Terus ada bagian efektif dari keuntungan lindung nilai arus kas, terus ada bagian penghasilan komprehensif asosiasi. Nah, ini adalah pos-pos dari penghasilan komprehensif lain gitu. Ada juga unrealized holding gain or loss on translation of foreign exchange. Nah, itu juga masuk ke penghasilan komprehensif lain yang tidak diperhitungkan ke perhitungan laba atau rugi. Nah, itu disajikan di paling bawah di penghasilan komprehensif lain.
Oke, informasi dalam penghasilan komprehensif lain. Nah, dalam penghasilan komprehensif lain itu, entitas juga harus menyajikan pos-pos tambahan, judul, dan subtotalnya apabila penyajian tersebut relevan dengan pemahaman kinerja keuangan entitas. Jadi contohnya seperti dalam penghasilan komprehensif lain itu kan masih ada pos-pos tambahan. Lalu dituliskan judulnya penghasilan komprehensif lain, dan subjudulnya juga ada, yaitu bagian-bagian dari penghasilan komprehensif lain. Terus ada subtotal dari atau nominal dari penghasilan komprehensif lain tersebut. Terus selanjutnya entitas juga tidak diperkenankan untuk menyajikan pos-pos penghasilan dan beban seperti pos luar biasa. Nah, itu seperti yang tadi sudah dibahas. Jadi dalam perubahan revisi PSAK itu tidak diperkenankan lagi menyediakan extraordinary item atau pos-pos luar biasa. Nah, oke. Selanjutnya, penghasilan komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas. Nah, itu diubah menjadi perubahan ekuitas yang bukan berasal dari transaksi pemilik. Jadi, penghasilan komprehensif itu adalah perubahan dari ekuitas atau equity yang bukan dari transaksi pemiliknya. Jadi, pemilik itu tidak melakukan transaksi apapun, tapi terdapat penghasilan komprehensif seperti kayak tadi contohnya revaluation. Jadi revaluation ketika perusahaan melakukan penilaian terhadap aset-aset perusahaan itu terdapat gain atau loss karena terdapat perbedaan dari misalkan tahun 2020 dan tahun 2021 misalkan. Jadi di dalam kedua tahun itu ada perbedaan nilai dari aset-aset perusahaan, sehingga ketika dilakukan revaluasi pada tahun 2021 atau dilakukan penilaian kembali itu nominalnya berubah, dan di tahun 2021 bisa saja lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil itu kita anggapnya unrealized loss. Nah, kalau lebih besar unrealized gain on revaluation, seperti itu. Nah, selanjutnya kita itu tidak akan ada penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi lanjut ke laba rugi. Yang pertama itu surplus revaluasi aset tetap. Nah, ini seperti yang tadi udah dijelasin ya. Revaluasi itu penilaian kembali. Ketika kita dapat surplus itu berarti kita dapat gain dari perusahaan ya, dari perhitungan aset perusahaan. Nah, ini direklasifikasikan itu melalui saldo laba saat didepresiasi atau ketika aset-asetnya itu dijual. Seperti itu. Lalu yang kedua ada penyesuaian imbalan kerja manfaat pasti, keuntungan atau kerugian aktuaria. Nah, hal ini itu tidak direklasifikasi lagi. Selanjutnya akan ada penghasilan komprehensif yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Jadi nggak setiap saat ya. Jadi ada suatu kondisi tertentu di mana membutuhkan reklasifikasi. Nah, ini ada item-itemnya. Yang pertama, keuntungan atau kerugian dari available for sale. Nah, jika dijual direklasifikasi ke laba atau rugi. Selanjutnya ada cash flow hedge. Nah, keuntungan atau kerugian efektif. Selanjutnya lanjut ke kontrak yang berakhir baru diklasifikasikan ke laporan laba rugi. Selanjutnya ini ada translasi mata uang asing dari anak perusahaan atau cabang dengan mata uang fungsional yang berbeda dengan induk atau pusat. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu seperti unrealized gain or loss on translation of foreign exchange ya. Itu bisa juga dengan mata uang asing atau dari anak perusahaan. Misalkan perusahaan punya anak perusahaan atau cabang itu di luar negeri. Nah, itu bisa juga kita mendapatkan keuntungan dari translasi atau perubahan dari mata uang asing ke mata uang negara kita, seperti itu. Karena kan kita menggunakan kurs pengambang. Jadi setiap hari itu ada perubahan tentang mata uang dari asing ke rupiah maupun dari rupiah ke asing. Makanya setiap ditranslasi itu ada yang namanya gain atau loss. Selanjutnya ada juga
bagian penghasilan komprehensif asosiasi. Nah, ini apabila penghasilan komprehensif asosiasi dijual, itu maka kita akan melakukan reklasifikasi ke laba rugi. Next. Selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif, atau reklasifikasi. Nah, seperti yang kita tahu, dalam suatu perusahaan itu ada yang namanya perubahan kebijakan akuntansi. Jadi, ketika kita menggunakan kebijakan akuntansi, itu ada yang namanya perubahan. Bisa diubah sewaktu-waktu oleh perusahaan. Misalkan, seperti pada tahun 2020 perusahaan menggunakan metode depresiasi dengan straight line untuk kendaraan. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung kembali kurang efektif dan ternyata perusahaan ingin mengubah kebijakan akuntansi di mana perhitungan depresiasinya diubah menjadi double declining method atau saldo menurun berganda. Nah, ketika ada perubahan seperti itu, maka kita harus melakukan penyajian kembali, yaitu retrospektif dan juga reklasifikasi. Nah, untuk bagian ini saya akan melakukan menjelaskan bagian retrospektif. Nah, entitas itu dapat menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum jika. Nah, jadi entitas itu menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi dari pos-pos dalam laporan keuangan, dan penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Jadi seperti yang tadi saya udah jelaskan, misalkan mau mengubah metode depresiasi, atau misalkan ada contoh lainnya metode perhitungan inventory. Pertama, perusahaan pada tahun 2020 menggunakan metode FIFO, first in first out. Lalu pada tahun 2021 perusahaan mengganti pencatatan inventory menjadi moving average atau metode average, weighted average method. Nah, ketika terjadi perubahan kebijakan, maka penyajian kembali harus dilakukan, atau ini disebut retrospektif. Nah, jadi retrospektif ini adalah penyajian kembali perhitungan akuntansi ketika pada periode sebelumnya. Jadi contohnya seperti ini. Ketika perusahaan misalkan mau mengubah perhitungan, pakai contoh yang tadi aja deh, perhitungan inventory dari FIFO ke average. Nah, pada tahun 2021 perusahaan mencatat inventory dengan metode average, tapi pada tahun 2020 menggunakan FIFO. Nah, ketika dilakukan perubahan, nah penyajian retrospektif ini berperan, yaitu perusahaan harus melakukan penyajian kembali pada tahun 2020, 2019, dan hingga sebelumnya. Jadi 2020, 2019, 2018, hingga ke belakang itu menggunakan pencatatan metode average. Jadi seakan-akan metode average ini sudah digunakan sejak dahulu oleh perusahaan. Nah, itu namanya penyesuaian retrospektif. Nah, entitas itu menyajikan 3 laporan posisi keuangan. Nah, pertama itu pada akhir periode berjalan, misalkan pada 31 Desember 2021. Lalu, akhir periode sebelumnya, 31 Desember 2020. Dan awal periode sebelumnya, yaitu 1 Januari 2020. Nah, jadi perusahaan ini bisa menyajikan dalam 3 kurun waktu yang berbeda, yaitu akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode sebelumnya. Nah, tapi umumnya, walaupun ada juga perusahaan yang tidak menyajikan seperti ini, umumnya tuh perusahaan menyajikan dalam 2 kurun waktu yang berbeda, yaitu akhir periode berjalan, 31 Desember 2021, dan akhir periode sebelumnya, 31 Desember 2020. Nah, itu kan hanya dalam 2 kurun waktu saja ya. Itu biasanya disajikan oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Nah, tapi ada juga perusahaan yang mencatat 3 periode sekaligus, seperti itu. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Clara Amanda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi dan tidak direklasifikasi. Ini semacam contoh soalnya. Nah, kita bahas dulu yang direklasifikasi. Jadi soalnya itu entitas membeli investasi tersedia dijual seharga 100.000 pada tanggal 1 Desember 2015. Nah, tanggal 31 Desembernya nilainya itu naik menjadi 115.000. Terus investasi ini dijual dengan harga 110.000 pada tanggal 1 Maret 2016. Nah, kalau misalkan di reklasifikasi ini jadinya untuk penjurnalannya sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada jurnal saat pembelian. Jadinya itu aset keuangannya di debit dan kasnya di kredit berupa 100.000 karena pada tanggal 1 Desember 2015 nominalnya 100.000. Lalu jurnal pada saat penilaian 31 Desember 2015-nya juga itu aset keuangan yang tersedia yang untuk dijual dan penghasilan komprehensif lainnya itu berupa 15.000. Jadi kayak nilainya kan naik tuh jadi 115.000. Nah, jadinya yang diambilnya 115.000 dikurang 100.000 gitu. Jadi hasilnya 15.000. Lalu lanjut untuk jurnal saat penjualannya pada tanggal 1 Maret 2016 itu ada kasnya sebesar 110.000 yang investasi dijualnya. Terus ada penghasilan komprehensif lain itu diambil dari 31 Desember sebesar 15.000. Lalu ada aset keuangannya sebesar 115.000 di kredit dan penghasilan penjualan AFS-nya sebesar 10.000 di kredit juga gitu. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya tentang soal tidak direklasifikasi nih. Jadi yang pertama itu soalnya entitas melakukan revaluasi aset tetap pada tanggal 2 Januari 2015. Nilai perolehannya itu 600.000 dan akumulasi depresiasinya itu 200.000. Terus aset direvaluasinya itu menjadi 500.000 dan masa manfaatnya itu tersisa 10 tahun. Nah, kalau misalkan tidak direklasifikasi dan soalnya seperti ini, maka jurnalnya itu ada 2. Jurnal saat revaluasi dan jurnal saat depresiasi. Nah, kalau jurnal saat revaluasi itu yang pertama ada akumulasi depresiasi di debit sebesar 200.000, terus kreditnya aset tetap 200.000, terus abis itu ada aset tetap juga sebesar 100.000. Jadi dari nilai 600.000 itu dikurang 500.000 dan menghasilkan 100.000 dan juga jadinya itu surplus revaluasi sebesar 100.000 gitu. Terus untuk jurnal saat depresiasinya berarti ada beban depresiasi sebesar 50.000. Lalu untuk akumulasi depresiasinya di kredit sebesar 50.000. Terus surplus revaluasinya itu 10.000 di debit dan saldo labanya itu 10.000 di kredit gitu. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya kalau tadi tentang penjurnalannya satu persatu, sekarang saya mau memberi contoh tentang jurnal panjangnya gitu. Jadi dibagi menjadi 2 grup, ada income statement sama statement of comprehensive income. Nah, untuk income statementnya juga ataupun statement of comprehensive income itu sebenarnya sudah dibahas, jadi kita sudah belajar juga. Nah, ini berikut ini cuman sebagai contohnya aja. Jadi misalkan ada yang pertama tuh ada revenue-nya, terus ada other income-nya. Terus nanti kalau diketahui di soal apa dimasukin, terus habis itu dapatlah total revenue dan other income. Terus habis itu selanjutnya masukin purchases-nya, terus production-nya, expense-nya, depreciation-nya, terus nanti menghasilkan profit before interest and taxation. Terus biasanya ada finance cost, kalau misalkan ada dimasukin juga. Terus net finance expense-nya. Terus nanti selanjutnya kita menghitung profit before taxation-nya.
lalu masukin taxations-nya, baru kita hitung profit for the year-nya. Nah, terus biasanya ada tambahan-tambahan lagi tuh, kayak attributable-nya, terus earnings per share-nya itu juga dimasukkan gitu. Next. Nah, selanjutnya tentang statement of comprehensive income-nya, dari yang profit for the year itu, nanti untuk comprehensive income ini ada penambahan seperti yang ada di slide, misalkan kayak currency translation-nya, terus cash flow-nya, terus income tax-nya gitu. Nanti dihitung, lalu di akhir-akhir ada other comprehensive income, terus dimasukin, habis itu kita hitung total comprehensive income-nya juga. Nah, terus habis itu attributable-nya yang tadi juga dimasukin gitu. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi beban. Nah, untuk klasifikasi beban ini dibagi menjadi dua, ada berdasarkan sifat dan berdasarkan fungsi. Nah, kalau misalkan berdasarkan sifat, cara pemilihannya itu berdasarkan faktor historis dan industri. Nah, kalau misalkan klasifikasi sifat ini, dia itu lebih mudah karena tidak perlu alokasi beban menurut fungsi. Jadi berdasarkan sifat-sifat aja gitu, nggak perlu berdasarkan fungsi gitu. Nah, misalkan teman-teman bisa lihat di laba rugi, ada pendapatan, terus habis itu pendapatan lainnya, terus ditotalin jadi total pendapatan, terus ada penghasilan lain, bahan bakunya, bebannya, beban lainnya, terus habis itu ada total bebannya, lalu nanti di akhir ada laba sebelum pajak, seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya klasifikasi beban di bagian fungsinya ini. Nah, kalau misalkan fungsi sendiri, ada minimal biaya penjualan, jadi berdasarkan metode fungsi secara terpisah dari beban lain. Terus harus ada informasi juga berdasarkan fungsi, jadi harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat bebannya. Jadi misalkan kayak beban penyusutan sama amortisasinya itu harus ada informasi tambahannya. Nah, misalkan teman-teman bisa lihat nih di tabel, ada laba rugi, terus pendapatannya tuh, terus di bawahnya ada beban penjualan, terus habis itu ada laba bersih, penghasilan lain, bebannya beban apa, beban distribusi, terus beban lainnya kayak gitu. Jadi harus ada informasi tambahannya gitu. Terus habis itu yang terakhirnya pastinya ada laba sebelum pajak, seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan pada total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Nah, untuk rekonsiliasinya itu ada antara saldo awal dan saldo akhir periode. Nah, munculnya itu dari mana? Nah, munculnya dari laba rugi, pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Terus habis itu ada juga nih tambahan catatan atas ALKA atau laporan keuangannya. Jadi misalkan jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi di laporan keuangan itu di pencatatannya nanti diungkapkan gitu, disajikan. Terus penyajiannya itu dibedakan untuk masing-masing kelas. Jadi ada dibedakan berdasarkan masing-masing kelas atau bagiannya, seperti modal disetor, saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif, dan saldo laba. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada laporan perubahan kas. Nah, kalau misalkan laporan perubahan kas ini dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitasnya dalam menghasilkan kas, terus habis itu setara kas, dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Nah, untuk laporan perubahan kas ini dalam laporan keuangannya itu menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.
Selain itu, laporan keuangannya juga mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAL yang tidak disajikan di bagian manapun di dalam laporan keuangan. Jadi karena nggak disajikan di bagian manapun, tapi informasinya itu harus relevan supaya bisa dipahami laporan keuangannya gitu. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya tentang modal. Nah, modal ini adalah entitas untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal. Nah, kalau misalkan dari modal sendiri dibagi lagi nih, misalkan ada informasinya ada berupa kualitatif dan kuantitatif. Terus habis itu harus ada pemenuhan persyaratan modalnya. Nah, terus untuk instrumen keuangan yang memiliki fitur opsi jual dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas itu terdiri dari data kuantitatif. Nah, data kuantitatifnya itu diklasifikasikan sebagai ekuitas, terus tujuan, kebijakan, proses, terus arus kas keluar, dan bagaimana penentuan-penentuannya gitu. Terus ada juga pengungkapan lain, jadi ini semacam di modalnya juga, tapi dari catatan atas laporan keuangannya. Jadi jumlah dividen diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan. Terus habis itu dividen preferen yang tidak diakui gitu. Oke, boleh di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.